Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi tentang Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso Tut Wuri Handayani telah memberikan banyak perubahan terhadap pendidikan. Sebelum mempelajari modul satu-satu, saya percaya bahwa 1. Memahami siswa bagaikan kertas kosong yang perlu diisi. Oleh karena itu, gurulah sebagai pengisinya atau orang yang berperan membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Yang kedua, fokus pada tujuan capaian terhadap materi ajar, namun kurang memperhatikan karakteristik siswa baik dari segi bakat dan minatnya. Ketiga, memahami pengajaran sama pengertiannya dengan pendidikan. Yang keempat, pembelajaran teacher center. Yang kelima, lebih sering mengerjakan soal-soal. Yang keenam, belajar di dalam kelas. Yang ketujuh, tugas yang diberikan oleh guru sama tanpa mempedulikan karakteristik siswa. 8. Pemberian ancaman jika tugas tidak dikerjakan kepada siswa dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Pemikiran atau perilaku diri saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Siswa bukanlah kertas kosong, tetapi sudah ada coretan-coretan dalam dirinya sebagai bekal dan kodrat dirinya. Maka tugas gurulah menuntun siswa tersebut mana kodrat dirinya yang harus ditebalkan dan disamarkan, agar nantinya terbentuk siswa yang berkarakter atau berbudi pekerti luhur. Meskipun suatu saat nanti kodrat yang disamarkan pada dirinya itu akan muncul kembali, namun ia sudah memahami jika sesuatu tersebut ada kesalahan dan cepat kembali ke arah kebaikan. Selanjutnya, saya memahami bahwa pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau yang berfaedah untuk hidup para siswa, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Di samping itu, sebagai guru saya harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Saya harus bisa memahami bahwa kodrat alam siswa yang tinggal di daerah pegunungan misalnya tentu tidaklah sama dengan yang berada di dekat pantai. Maka saya harus menyadari bahwa setiap siswa itu beragam dan mempunyai keunikan tersendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh siswa pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Seperti saat ini, zaman digital, maka saya pun harus memainkan peran dengan itu. Maka dengan guru, saya harus menekankan pada diri saya bahwa kemampuan anak itu untuk memiliki keterampilan abad ke-21, kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau disebut dengan azas trikon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, belajar berkelanjutan, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia, dan yang terakhir adalah konsentris, atau maksudnya adalah bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan. Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa siswa itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan menggali setiap potensi anak. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain, meskipun sudah anak SMA. Saya mencoba mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktek fisika, dalam pembuatan alat sederhana misalnya. Menggali pemahaman materi dengan permainan duduk di kursi panas,
Kemudian siswa lainnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengarah untuk suatu jawaban. Selanjutnya, saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberi ruang kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya agar anak atau siswa mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai fasilitator, menuntun siswa agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya adalah untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar siswa tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Selanjutnya, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Dan sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa-apa yang saya katakan, tapi harapannya siswa mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi siswa agar berbudi pekerti baik, juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.